Jarinya dia dimasukin kayak gitu. Cuma aku bilang, kok sakit ya, jangan diterusin. Terus mikirnya, gak apa-apa, enak kok, kata dia gitu. Dari situ kayak memang ketagihan lagi kali ya. Maksudnya dari pokoknya habis pulang kerja, terus kadang libur gitu tuh selalu main lagi gitu. Pernah sih ada yang mau nyobain, memang punya aku tuh sempit katanya gitu. Terus cuma aku nggak suka kalau misalkan ada status lagi yang misalkan next gitu yang pasti yang aja berarti ya kayak nggak mau just fun aja, nggak mau yang apa kabar? baik. Halo. Aduh, halo. Oke. Lalu sibuk apa dong sekarang? Sekarang sih lagi sibuk jualan online ya. Oke. Skincare. Oh, skincare bukan kondom kan? Kali aja kamu jualan ini lumayan loh, peminatnya banyak, kayak kan? Jualan sumimasen. Nah, lalu jualan skincare ya. Oke. Datang ke Bincang Ranjang dalam rangka menceritakan pengalaman kamu sih, itu. iya. Pengalaman dari itu sih udah kejadiannya udah lama ya, udah hampir 5 tahun lah. 5 tahun yang lalu. Iya benar sekali. Terus apa namanya? Waktu itu kan masih sekolah kelas 3 SMA. Cuma udah pecah perawan tuh. Udah apa? Udah pecah perawan. 3 SMA sudah pecah perawan? Iya benar sekali. Sama pacar? Sama pacar sih. Terus waktu itu kan diantar jemput. Terus memang udah serius buat habis lulus tuh kayak mau nikah gitu. Udah ada planning mau nikah. Cuma di perjalanan gagal lah. Itu karena pas waktu itu kan kita udah udah tahu lah ya sosmed, terus hal-hal 17 plus lah. Itu sering dan kita praktekin itu. Kejadiannya pas itu mau berangkat sekolah kita berhubungan intim dulu tuh. Di mana? Di rumah sih. Oh, dia jemput kamu? Iya, jemput cuma di rumah cowok aku. Terus sebelum berangkat itu jam berapa ya, 5:30 lah. Kita berhubungan dulu tuh, habis itu langsung sekolah gitu. Itu sama kali pecah perawan? Iya, pertama kali. 3 SMA? 3 SMA. Itu kepikiran untuk berhubungan dulu sebelum berangkat ke sekolah tuh gimana ceritanya? Emang penasaran mau begituan? Memang pasanganku tuh kayak memang udah hiper sih ya. Maksudnya udah, katanya sih dari SMP itu dia tuh udah tahu masalah coli, masalah hal-hal kayak gitulah. Dan sering-sering nonton video gituan ya? Bisa jadi. Terus itu sebenarnya sih udah dari kelas 2 ya dia minta-minta ya berhubungan seksual kayak gitu. Cuma aku mikir dong, masa iya sih harus kayak gitu kan. Terus akhirnya udah lama pacaran, udah 3 tahun tuh. Jadi kayak memang kelepas juga karena aku sendiri tuh dirangsang-rangsang terus waktu itu. Jadi kayak memang momennya kayaknya udah mau lulusan, terus kelas 3 jadi kayak ya udahlah mungkin habis lulus married gitu kan. Pikirannya masih sependek itu dan belum tahu masalah bahayanya seks atau di bawah umur ya gitu kan. Waktu itu masih 18 tahun sih. 18 tahun. 17, 18. Iya 17, 18 lah ya, belasan lah. Terus jadi kayak memang pas awal-awal sih kayak dirangsang kayak gitu ya, dari semuanya tuh kayak memang kayak sakit gitu dimasukin di vaginanya tuh kan. Pertamanya jarinya dia kan. Jarinya dia dimasukin kayak gitu. Cuma aku bilang, kok sakit ya, jangan diterusin. Terus mikirnya gak apa-apa, enak kok, kata dia gitu. Ya udah akhirnya dirangsang terus sampai kayak keluar cairan gitu loh. Jadi kayak ya udah sampai 5:30 sampai jam 7 tuh. Jadi kayak memang sempet nangis sih karena memang sakit banget. Gimana sih rasanya pecah perawan kayak gitu kan. Kayak darahnya juga keluar, lendirnya kayak gitu. Terus katanya dia, aku tadi jawab nanti habis lulus nikah kata dia, married katanya gitu kan. Cuma waktu itu nggak berpikiran apa-apa lah, terjadilah itu hubungan. Sampai pas sekolah itu sampai telat loh, masuk sekolah tuh telat. Jalan juga udah kayak orang sunatan gitu loh. Iya sakit ya, kayak agak ngangkang gitu bener. ya. Itu rasanya ampun, terus darahnya itu beneran kayak menstruasi. Banyak ya? Masih, iya banyak sekali. Terus sampai kayak kan waktu itu kan kalau sekolah kan belum ada, gak boleh pakai gadget sebenarnya. Cuma pas istirahat tuh kayak nyuri-nyuri karena takut darahnya tuh gak berhenti gitu kan. Padahal gak menstruasi. Terus kayak ngadu gitu, gimana, beda sekolah sih kita waktu itu. Jadi kayak gimana ini, aku masih keluar darah dan rasanya tuh kayak memang
seluruh badan tuh lemes, kayak nggak ada tenaga sama sekali. Terus pikiran juga itu mau ujian, kayak memang nggak fokus gitu. Terus akhirnya kepikiran juga nanti kalau hamil gimana ya gitu kan. Nggak mungkin lah dia bilang gitu, tenang aja nggak mungkin bakal hamil karena kan memang awal banget first time lah dia bilang gitu. Jadi kayak memang aman lah dia bilang gitu. Akhirnya itu memang nggak hamil sih sampai lulus, dan itu ada sedihnya juga sih, kayak gue tuh kayak kenapa ya, maksudnya terjadi itu cuma dia nggak tanggung jawab gitu loh, udah bikin nggak perawan, dia nggak tanggung jawab sampai nggak jadi dinikahin, nggak jadi ya ampun, sampai frustasi lah 1 minggu itu. 2 minggu itu tuh bener-bener nggak doyan makan, terus mikir masa depanku gimana ini, kayak memang udah nggak ada harapan dong, nggak ada masa depan yang bagus gitu karena memang udah pecah perawan kayak gitu. Terus mikirnya katanya sih pihak keluarga dia yang nggak setuju karena kan aku broken home ya, maksudnya orang tua tuh udah cerai kayak gitu. Nggak mungkin lah, masa iya kita tuh kayaknya tujuin kamu nikah sama anak si A, kayak memang tuh dia udah ngelihat profil keluarga aku tuh kayak memang rendah banget karena dia tuh anak kepala sekolah waktu itu pacarku. Terus akhirnya aku bilang gimana kayak gitu kan, sampai aku sakit, depresi, sedih, kayak udah nggak ada masa depan. Akhirnya kayak memang nggak jadi nikah. Terus dia bilang aku kuliah dulu deh, nggak bisa kalau langsung nikah, belum kerja segala macam, banyak alasan deh. Akhirnya dari situ kayak memang habis itu sakit tuh 2 minggu karena memang gimana ya, kalau habis perawan tuh kayak memang nyakitin semua, kayak nggak cuma mental, jadi fisik semua tuh kayak sakit semua, pikiran juga. Akhirnya berlalulah itu sama pacar pertama, akhirnya kayak aku yang mutusin lah. Dia sebenarnya nggak mau mutusin waktu itu karena aku tuh sayang banget sama kamu, nggak mungkin lah kita putus, bertahan sampai bener-bener kita nikah. Kayak memang dia itu kayak memang gampangin, ngentengin gitu, sedangkan aku tuh mikir masa depan kayak gimana gitu. Akhirnya aku kayak ada balas dendam yang bener-bener sakit hati dong, maksudnya ini udah nggak dinikahin, terus kayak memang apa semua laki-laki begini, berpikiran begitu waktu itu. Akhirnya udah berjalan hampir 1 tahun 8 bulan lah. 8 bulan itu aku minta putus. Udahlah kita putus aja, aku bilang gitu. Karena kan memang nggak ada kejelasan, nggak ada tanggung jawab, nggak dinikahin, dan aku udah tahu keluarganya memang nggak setujuan. Jadi kayak aku yang mutusin gitu. Sampai dia bilang gini, terus gimana perawanmu? Udah nggak perawan, nggak ada loh laki-laki yang mau sama kamu. Karena kamu tuh udah ibaratnya udah nggak sempurna bagi laki-laki, dia bilang gitu. Dari situ ya memang mental udah kena dan kayak memang udah hancur gitu. Ya udah akhirnya aku minta putus. Aku kayak move on, cari kerja. Memang aku nggak kuliah ya waktu itu karena memang nggak ada pikiran nyari kerja. Akhirnya aku kerjalah di kota waktu itu. Udah bisa move on juga sih, kayak berlalunya waktu kan kayak udah move on. Terus akhirnya pacaran dulu sama yang kedua ini, pacar kedua dong jatuhnya. Cuma memang awal-awal kayak hati tuh masih sakit, terus kayak belum ada rasa sayang, cinta tuh belum ada sama pacar yang kedua. 1 tahun berlalu, akhirnya aku bilang sama dia, kamu kenapa sih kayak memang belum si cowok baruku tuh kayak udah berasa gitu ya. Aku tuh udah agresif, udah apa, cuma kamu tuh kayak belum open gitu, masih ada yang disembunyiin. Cuma memang masih trauma, masih takut ya. Aku belum cerita masa laluku, dia juga nggak tahu karena kita memang dari kota berbeda. Jadi kayak memang bener-bener skip banget masa laluku yang suram lah ya. Dari sekolah udah berhubungan kayak gitu kan. Terus dia bilang, kenapa sih gitu? Emang kamu nggak ada niat serius buat kita nikah lagi? Dia kata-kata nikah itu tuh kayak seakan aku udah nggak percaya lagi, iya, ya kan? Udah bullshit dengan lah bulan-bulan gitu. Iya, seperti bener. itu. Apa sih nikah? Akhirnya nanti dalam hati sih. Akhirnya nanti lu misalkan udah tidur sama gue, udah ngerasain tubuh gue juga, kayaknya nggak bakal deh kamu nikahin aku gitu dalam hati sih. Cuma ya udah berlalu. Udah pacaran 6 bulan tuh, akhirnya lama kelamaan 6 bulan 7 bulan itu
kayak sama lah laki-laki gitu, kayak udah kita staycation yuk, dia bilang gitu waktu itu, liburan karena kan kita kerja terus, masa ya kamu nggak penat kerja, katanya. Iya juga sih, terus lagi pula kan kita pacaran, dia sampai nanya kita pacaran kan, dia bilang. Iya juga sih, cuma di situ tuh masih hambar semua, masih kayak yang ada trauma, iya sakit hati, iya mental belum sembuh sebenarnya. Terus akhirnya ya udahlah, coba buat liburan itu selama 1 minggu tuh, ngambil cuti sama liburan, udah kerja. Dia bilang ya udah, akhirnya kita check in dong, nginep bareng gitu kan. Dia tetap ngerangsang gitu, terus dia bilang tenang aja sih, tapi dia pas waktu itu nanya juga sih, kamu kayaknya masih perawan kayak gitu. Tapi belum udah di tempat tidur tuh kayak yang ngelus-ngelus kayak ngerasa gitu lah ya. Kamu kayaknya masih perawan ya, kayaknya masih dingin, dia bilang gitu. Dalam hati nggak tahu aja. Aku udah berapa kali main gitu, cuma memang yang sama pertama tuh nggak sampai hamil. Terus dia bilang, iya kayaknya perawan. Cobalah, dia bilang gitu. Terus aku sempet nolak, memang apa sih? Masih trauma, masih takut. Intinya ntar kamu udah nyicipin badanku, akhir-akhirnya nggak lagi, nggak nikahin. Tapi dia kenapa ya laki-laki tuh janjinya nikah tapi akhirnya nggak dinikahin gitu kan. Terus akhirnya sama sih, masih dingin itu 1 malam memang kita kayak, aku nolak lah, maksudnya nolak keras gitu. Seberapa sih kamu seriusnya mau nikahin? Jangan gitu. sentuh aku mas, intinya gitu kan. Terus iya sempat keluar juga dari kamar gitu kan, kayak aku ngerenung terus ntar balik lagi kayak gitu, sampai 1 hari kemudian akhirnya juga kena juga sih. Akhirnya lepas juga tuh? Lepas juga. Terus juga, apa yang pada akhirnya membuat kamu, yaudah deh coba lagi aja gitu? Iya sih, waktu itu kayak memang di sisi lain mungkin udah lama, udah pernah berhubungan dan udah pernah ngerasain, jadi kayak. Tapi waktu yang pertama kan maksudnya kamu bilang pacar perawan tuh sakit, itu pertama kali kan. Nah setelah itu berhubungan lagi nggak? Iya, berhubungan ini sama yang pacar kedua ini. Sama yang pacar pertama itu yang waktu sekolah cuma sekali doang? Enggak, berkali-kali sih. Oh berkali-kali. Berarti lu udah tau enaknya dong? Iya, cuma yang awal first time banget itu yang first time aja ya, pacar perawannya itu yang sakit banget. Selebihnya kan udah enak kan? Iya, makanya kan udah putus dari pacar pertama ke pacar kedua tuh kayaknya memang udah ngerasain pernah enak gitu, jadi kayaknya iya sih coba lagi gitu, siapa tahu bener dinikahin gitu kan, pikirnya kan kayak gitu. Akhirnya hari kedua itu pas kita nginep terjadilah lepas lagi gitu, dan akhirnya memang ngerasain enak juga ternyata. Maksudnya dia bilang kamu nggak perawan cuma masih sempit, dia bilang gitu sih. Udah pernah ya, dia bilang. Iya, aku bilang iya pernah, aku bilang gitu. Nggak bisa bohong juga sih aku bilang gitu, memang udah pernah. Sama siapa? Sama mantan lah, masa sama siapa, aku bilang gitu kan. Terus akhirnya dari situ kayak memang ketagihan lagi kali ya, maksudnya pokoknya habis pulang kerja terus kadang libur gitu tuh selalu berhubungan, main lagi gitu. Sampai akhirnya lupa juga ya, maksudnya kapan kita nikah gitu, kayak nanyain kapan kita nikah tuh kayaknya lupa. Udah lupa ya. Iya, karena udah. Jadi kapan kita main lagi, lebih ke situ nggak sih? Iya, lebih ke situnya kayak kasih sayang iya, terus kayak mungkin nikmat iya. Karena udah ketagihan ya, maksudnya udah ngerasain enaknya lah gitu. Tapi waktu main yang sama yang pertama pakai alat pengaman nggak, pakai kondom nggak? Enggak sama sekali. Yang pertama enggak? Enggak. Yang kedua? Enggak juga. Sama kedua juga nggak pakai kondom? Iya, justru itu yang pacar kedua ini kebobolan sampai hamil. Sampai hamil akhirnya? Iya. Gara-gara nggak pakai kondom? Iya, itu termasuk nggak ngerti ya. Padahal kalau dihitung-hitung ya, pacar pertama itu aku pacaran udah 3 tahun, cuma memang berhubungan seks tuh 1 tahunan lah. Itu 1 tahun belakangan itu kan, yang pas mau lulus itu. Nah kalau sama yang kedua? Yang kedua baru 3 bulan tuh langsung hamil loh. Iya benar. 3 bulan pacaran? Iya, 3 bulan. Berarti mainnya di bulan keberapa? Di 3 bulan ini? Iya, yang 3 itu tuh kayak memang mungkin nggak tahu keseringan atau memang gimana juga. Seberapa sering mainnya? Sering sih, kalau seminggu sekali, seminggu 2-3 kali, 5 kali bahkan.
setiap hari kurang lebih gitu kan. Mana setiap hari gak pakai kondom. Iya benar. Padahal tuh kan ada sumimasen loh. Ada sumimasen loh. Ini yang cool. Dan kalau yang cool dingin-dingin ya? Dingin-dingin gitu kan. Nah kalau yang ultratin, nah kalau mungkin kalau buat teman-teman yang gak suka pakai alat ini kan kontrasepsi, yang ultratin ini kan lebih tipis gitu kan 0,03. Jadi lebih kayak gak berasa pakai kondom. Aman lah ya. Nah ini kalau delay, pacar cepet keluar gak? Keluar dong. Cepet keluar? Lebih tahan lama atau enggak? Maksudnya mainnya lama apa cepat? 15 menit lah. Nah kalau mau lama bisa pakai ini, pakai delay. Jadi kayak menstimulus untuk bisa lebih kuat dan tahan lama gitu. Atau kalau mau yang seru-seru, kalau perempuan pasti pakai ini, pakai dotet. Itu gimana sensasinya? Kalau Rasanya ini gimana? Ada kayak gerigi-geriginya, ada jendol-jendolannya gitu. Jadi kayak lebih nikmat gak sih? Makin gak punya sih. Iya gitu lah pokoknya. Gitu. Berarti kamu yang kedua pun nggak pakai kondom? Iya nggak pakai kebobolan sampai hamil? Iya sampai hamil. Cuma sedih sih karena kan memang tanggung jawab dong akhirnya dinikahin. Enggak juga. Yes. Itu yang bikin oh my god. Semakin itu kena mental untuk kedua kalinya berarti. Semakin liar dan semakin kayak udah ada planning dong kayak aku harus ngerasain semua cowok gitu tahu. Oh buat balas dendam. Bener. Yes. Cuma banyak yang komen ya, yang cowok-cowok dulu tuh kayak yang udah pernah main sama aku tuh kayak memang punya aku tuh sempit katanya gitu. Terus pernah sih ada yang mau nyobain. Cuma aku nggak suka kalau misalkan cowok itu kayak ada status lagi yang misalkan next gitu yang pasti yang having sex aja berarti ya, nggak mau just fun aja, nggak mau yang just for fun, nggak mau sakit berrelationship gitu kan. Berarti tunggu, yang saat lo NBA akhirnya lo positif dan nggak jadi dinikahin, terus berarti dia nggak tanggung jawab nih? Iya, memang nggak tanggung jawab. Akhirnya gimana dong? Pas waktu itu kan kita beda kota, katanya pas aku bilang aku hamil positif, dia sempet reaksinya tuh kayak memang nggak mau tanggung jawab ya, kayak oh bisa sih hamil ya, bisa lah orang buangnya di dalam gitu kan. Karena nggak pakai pengaman. Buangnya di dalam. Bener, ya. Terus waktu itu aku bilang aku positif hamil loh, aku bilang serius kita baru loh, dia bilang gitu. Reaksinya tuh seenak nih kadang nih cowok-cowok nih mikir perkara mau baru mau lama, kalau lu udah main sama perempuan lo keluarin di dalam ya, dia punya sperma itu ya di dalam itu kan diproduksi gitu loh, kayak dibuahi di dalam vaginanya perempuan itu, di rahimnya, jadilah anak. Mau sekali, 2 kali, 3 kali, mau ratusan kali, kalau memang dasar dianya subur dan udah waktunya hamil ya udah, jangan, kan kita baru. Iya dulu. Itu yang bikin kesel. Jadi kayak sebenarnya sih trauma yang pertama belum sembuh. Iya mentalnya belum benar-benar tuh hamil. Di sisi lain seneng sih, maksudnya hamil gitu kan, terus kayak memang dinikahin gitu kan, jadi nikah nih, ternyata sama podo aja ya. Iya, bener-bener kayak dia bilang kita kan baru, nggak mungkin lah, jadi kayak alasannya tuh 1000 alasan. Kayak yang aku belum kenal keluargamu lah, aku belum inilah. Tapi kamu udah cobain aku mas, bilang gitu. Iya sih, dulu kan masih gimana ya, masih kayak belum berani ngomong lah, belum berani marah juga gitu. Jadi kayak ya udah iyain aja, sampai kejadian waktu itu dokter kan bilang kalau kandunganku tuh lemah. Cuma memang udah positif, udah 1 bulan lebih tuh pas aku kontrol di dokter. Ini udah 1 bulan tuh kandungannya, usianya. Terus aku bilang ini kalau semakin gede gimana dong gitu. Harus nikah kita, aku bilang gitu. Ya udah deh, kamu pulang dulu ke orang tua aku kenalin dulu katanya. Memang kita nggak kenal satu sama lain keluarga. Akhirnya aku pulang ke kampungnya dia. Orang tuanya sih welcome ya, cuma memang kayak anaknya yang belum siap. Jadi kayak ini ntar nikah gimana ini, padahal ya memang kita udah saling kerja gitu. Kalau dibilang secara materi enggak juga, karena memang kita udah ada bekal. Iya, emang gak mau tanggung jawab aja bener. Ya. Jadi dari situ sampai 3 bulan tuh kayak memang tergantung dan menyakitkan. Sedangkan aku hamil itu tuh nggak fan-fan aja, kayak memang sakit-sakitan. Iya, hamil-hamil muda lah, bawa-bawaan hamil muda gitu kan, pusing, mual, lemes. Iya benar. Terus akhirnya
Dia bilang ya udah urus katanya gitu, urus surat nikah katanya kayak gitu, bolak-balik. Tapi di perjalanan itu sempat dia tuh selingkuh, cuma kan aku bodo amat ya, maksudnya kalau mau selingkuh yang penting nikahin aku lah gitu kan, aku nggak mau perutku udah gede belum nikah dong, kayak memang keluargaku ntar gimana kayak gitu kan. Terus akhirnya dia bilang ya udah urus dulu, dia bilang gitu. Akhirnya aku mondar mandir itu mungkin kecapean, dan akhirnya kata dokter ini udah janinnya udah nggak berkembang, nggak bernyawa katanya, harus diambil, dia bilang gitu dokternya. Itu 1 minggu di rumah sakit. Cuma yang ngerawat itu mamahnya dia, justru mamahnya dia yang ngerawat tuh kayak memang dikasih obat penguat, dikasih apa gitu. Cuma memang nggak bisa. Iya mungkin lebih tahu lah ya, kayak ini orang tuh kayaknya nggak siap buat nikahin kamu gitu loh. Jadi kayak udahlah gitu, kena lagi dong aku, mentalnya tuh kayak berlipat-lipat lagi. Dari situ tuh kayak memang mendem gitu. Terus ada pikiran itu udah berlalu juga, dan beneran itu diambil sih janinnya itu diambil, dioperasi waktu itu. Di apa sih? Kuret. Iya dikuret. Waktu itu dikuret, terus akhirnya kayak mamahnya dia tuh bilang, ini gimana jadi ya, mau nikah nggak? Udah tahu dong, pas pacarku tuh bilang, kan udah nggak jadi. Ya Allah. Segampang itu, semudah itu, aku yang sakit, aku yang kayak. Bukan dari awal emang niatnya mau dinikahin. Iya, aku udah bilang berkali-kali, aku bilang, kan niat kamu mau nikah, kok jadi begini ya, aku bilang gitu. Ya kenapa sih, kita tuh masih muda, banyak lah pokoknya kalau alasan dulu, kalau inget tuh 1000 kali alasan, pokoknya tuh banyak banget. Dari yang hal situ tuh udah kelihatan sebenarnya, cuma ya udahlah berusaha dulu, cuma ya udahlah. Akhirnya di rumah sakit pun yang nungguin siapa, mamahnya dia terus, nggak pernah dia. Tapi baik mamanya ya, masih mau tanggung jawab, masih mau ngurusin kamu tuh. Mamanya juga itu salah satu etikat baik dari pihak keluarganya kan, walaupun anaknya begitu. Iya. Ada hikmahnya juga sih, bersyukurnya kayak gitu. Terus akhirnya aku sampai sehat. Ya udahlah, intinya nggak jadi nikah, itu udah jelas sih. Udah selesai lah ya. Akhirnya aku balik lagi tuh ke kampungku, cuma aku tuh kayak di rumah coba pamitan sama mama gitu kan. Terus akhirnya aku pergi lagi kerja kayak gitu, stres dong, maksudnya udah 2 kali kayak gagal nikah, terus kayak di PHP-in kayak apa, kayak dicampakkan begitu saja ya. Itu tuh kayak merubah diri. Oh nggak bisa nih, gue diginiin terus. Kayaknya aku yang harus nyobain laki-laki nih. Udah ada prinsip gitu, jadi kayak, ini intinya kan laki-laki cuma pengennya apa yang saya? Oh aku juga bisa dong. Akhirnya apa yang kamu lakukan? Liar tuh, sumpah liar. Seliar apa setelah trauma itu menimpa kamu, mental kamu kena, pada akhirnya kamu kepikiran untuk oke, gue nih yang harus mainin laki-laki. Nah, apa yang lo lakuin? Akhirnya aku beraksi dong. Dikira emang nggak bisa, emangnya laki-laki aja yang bisa pakai cewek. Diapain aja, bagiannya mana-mana aja. Yang satu cium kamu, yang satu ngapain, yang satu ngapain. Yang satu udah buka celanaku, yang satunya udah buka BH-ku kan. Terus dicium-cium. Udah semua tuh ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki itu kayaknya udah air liurnya mereka semua. Makanya tuh cowok bertiga ya, jadi kayak depan, belakang, kanan, kiri tuh kayak di servis ya, kamu full servis gitu kan.